Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan membahas sesi lanjutan daripada KD turunan fungsi. Yang mana pada sesi ini kita akan membahas tentang tafsiran geometris dari turunan fungsi. Contoh soal dan pembahasan nanti kita akan gabungkan ya, teman-teman ya. Nah, pada teman-teman yang sedang belajar di kelas 12 SMK, ya pada saat ini tentunya kamu masih baru ya dengan kalimat tafsiran geometris dari turunan ini. Meskipun di materi sebelumnya kamu sudah pernah bertemu dengan dua poin ini, yaitu gradien dan persamaan garis singgung. Nah, apa kira-kira hubungan daripada turunan dengan gradien dan persamaan garis singgung ini? Kita lihat teman-temannya. Dalam suatu fungsi y sama dengan fx, terlihat di grafik diagram Kartesius ini, dan sembarang titik P, nah ini grafiknya, dan ini titik P. P ini dikatakan pada titik X, fx ya, dengan Q adalah X tambah H, X ini dimajukan ke H, dan fx tambah H, fx ditambah H, gitu ya teman-teman ya. Di titik terdekat terhadap P, jadi Q ini berada di titik terdekat terhadap P. Artinya nanti untuk selanjutnya, sebagaimana kita belajar tentang tafsiran turunan, bahwa ada yang menuju ke B sampai ke H ini 0 ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, jadi apa sih sebenarnya arti turunan atau hubungan daripada turunan atau f aksen itu secara geometris terhadap fungsi fx ini ya teman-teman ya. Jadi di gambar ini terlihat ada hubungan titik P x fx ini dengan Q xh dan fxh ya, Q fh dengan x fxh gitu ya. Ini x tambah h dengan fx tambah h, ini titik Q ini ya. Di x tambah h dengan fx tambah h yang terletak pada kurva atau grafik y sama dengan fx yang ini. Nah, jadi karena dia terletak pada kurva ini, maka P dan Q ini terlihat di sini ada garis lengkungan ya, yang kita sebut dengan busur. Ya, membentuk gradien tali busur. Jadi karena dia bergeser dari Q menuju ke P ini, maka ini masih terlihat membentuk tali busur PQ, dan bergesernya itu mengikuti atau masih di garis atau di kurva Y sama dengan Fx. Nah, bukankah pendekatan ini dulu sudah pernah kita belajar di sesi sebelumnya? Ini merupakan pendekatan turunan, yakni Fx tambah H dikurang Fx dibagi X ditambah H dikurang X ya. Kalau kamu sudah lupa, silakan simak lagi video sebelumnya tentang definisi turunan ataupun limit fungsi ya, pendekatan limit fungsi di sesi pertama limit ya teman-temannya. Nah, jika titik Q bergerak sepanjang kurva Y fx ini menuju P ya, mendekati P. I bergerak mendekati P sepanjang kurva Y sama dengan fx ini menuju P, atau boleh dikatakan itu H menuju 0 atau mendekati titik P 0 nih. Hingga ini hampir tidak ada jaraknya ya, menuju 0 ya. Maka muncullah di situ namanya gradien garis singgung ya, X fx. Nah, bukankah X mendekati 0 tadi atau H mendekati 0 tadi itu adalah sebuah limit? Maka dari situlah kita bisa buatkan bahwa gradien
itu sama dengan turunan dari fungsi fx tersebut, atau y sama dengan fx tersebut. Ini tadi gradien ya, gradiennya. Maka m atau gradien itu sama dengan limit h menuju 0 ya, h menuju 0 fx tambah h dikurang fx ya dibagi h, atau disebut juga itu f aksen x atau diferensial daripada fx ini, atau y aksen atau f aksen x. Nah, maka kita ingatkan lagi pelajaran kita sebelumnya tentang persamaan garis singgung di titik x1 y1 ini, di titik p ini. Jadi kan ada satu garis nih, ada satu titik di sini yang menyinggung garis ini ya, bahwa y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Gitu ya, masih ingat rumus ini teman-teman? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana M ini adalah gradien yang nanti gradien yang kita gunakan adalah turunan pertama daripada fungsi ini. Kira-kira disitulah letak tafsir geometris daripada turunan tersebut terhadap gradien dan persamaan garis singgung. Nah, contoh di dalam soal teman-teman ya. Bagaimana kita menentukan gradien satu garis atau gradien garis singgung dengan turunan fungsi. Nah, di sini ada contoh kasus. Kita lihat di sini, tentukan gradien garis y sama dengan x kuadrat ditambah dikurang 6x ditambah 9 di titik 1, 4 atau x-nya 1, y-nya 4. Nah, teman-teman, bisa kita buatkan langkah pertamanya, solusi yang kita tawarkan di sini, bahwa y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 itu, turunannya adalah y aksen, yaitu turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari 6x adalah 6. Oke, karena tadi gradien M di titik 1, 4, X-nya 1, Y-nya 4, M itu adalah, gradien itu adalah Y aksen, maka M sama dengan 2 kali 1 dikurang 6. Satunya dari mana? Dari sini. Kan diketahui nih, substitusikan X-nya sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 kurang 6 sama dengan 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Oke, ketemu ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Contoh kedua ya. Menentukan persamaan garis singgung pada satu titik, teman-teman ya. Nah, diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Tentukan persamaan garis singgung pada x sama dengan 1. Jawabnya, ini solusinya teman-teman ya, bahwa fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Ini kita ambil fungsi awalnya, belum ada perubahan ya teman-teman ya. Cari turunannya, yaitu dia sebagai gradien M sama dengan M aksen X, atau turunan daripada fx ini adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 menjadi 2x ditambah 2. Nah, pada x sama dengan 1 ya, M adalah, gradiennya adalah 2 kali 1 ditambah 2. Substitusikan X sama dengan 1 terhadap F aksen X atau ke M. Sehingga ketemu 2 tambah 2. 2 kali 1, 2. Ditambahkan 2 sama dengan 4. Nah, karena sudah ketemu M-nya sama dengan 4, nilai Y untuk X sama dengan 1. Karena kita harus cari satu titik lagi, seperti ini teman-teman ya. Yaitu, jika X-nya 1,
substitusikan X sama dengan 1 ini ke fungsi awal. X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Y1. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 1 adalah 1 ditambah 2, 1 dikurang 1 menjadi 2, teman-teman ya. Kemudian ya, persamaan garis singgung pada kurva, di mana tadi rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Tadi sudah ketemu X1-nya 1 dan Y1-nya adalah 2. Nah, X1 kita peroleh dari sini. Atau yang ini sudah ketemu di soal. X2-nya tadi, Y1-nya tadi kita peroleh setelah kita substitusi X1 ini ke fungsi awal. Ya, ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. M itu adalah gradien, di mana gradiennya tadi kita sudah ketemu 4. Y kurang Y1, Y1-nya adalah 2, Y kurang 2. M-nya adalah 4, 4 kali X kurang X1, X1-nya adalah 1. Sehingga Y kurang 2 sama dengan 4X dikurang 4. Nah, teman-teman ya, Y sama dengan 4X dikurang 4 ditambah 2. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 2. Nah, ini saya singkat ya untuk memperhemat durasi, untuk menyingkat durasi. Jadi tidak semua saya munculkan di sini. Simak lagi penjelasan saya tadi. Kalau kamu masih ragu, di review lagi, di pause, di review lagi ya teman-teman ya, biar lebih paham. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana menentukan persamaan garis singgung dengan gradien M? Nah, contoh soalnya di sini. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Tentukan persamaan garis singgung jika gradien garis tersebut adalah 4. Diketahui ini M-nya adalah 4. Ini sebagai M ya teman-teman ya, atau gradien. Nah, ambil fungsinya, cari turunannya atau F aksennya. F aksen satunya atau turunannya itu sama dengan M. Berarti X kuadrat ditambah 4 turunannya adalah 2X. Sehingga karena M tadi sudah diketahui 4, maka M ini sama dengan F aksen X atau 2X. Turunan dari sini ya teman-teman ya. Nah, jika 4 sama dengan 2X, maka X-nya adalah 2. Lanjutannya adalah, nah, karena kita udah ketemu X1-nya adalah 2, tinggal kita cari Y1-nya. Cari Y1-nya itu kita peroleh dengan cara mensubstitusi ini ke persamaan awal. Berarti X-nya sama dengan 2. 2 kuadrat ditambah 4 adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Maka ketemulah titik 28. Maka persamaan garis yang kita peroleh dengan mensubstitusi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya tadi 8, Y kurang 8 sama dengan 4 kali X kurang 2. Karena gradiennya tadi 4 ya. X kurang 2, X1-nya tadi 2. Y kurang 8 sama dengan 4X dikurang 8, atau Y kurang 8 sama dengan 4X dikurang 8 ditambah 8, atau Y sama dengan 4. Ya, karena min 8 ditambah 8 adalah 0. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau lebih terlalu cepat, kamu bisa pause, diulang lagi. Ini kita hanya mempersingkat durasi video ini ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana menentukan persamaan garis singgung yang saling sejajar dengan garis tertentu? Perlu saya catatkan di sini, dua buah garis saling sejajar, gradien garis pertama dengan gradien garis kedua atau M1 sama dengan M2. Jadi kemiringannya sama, maka dia dikatakan sejajar. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. Tentukan persamaan garis di titik B yang sejajar dengan garis 4X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0. Jadi
Jadi ada dua garis di sini. Pertama fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. Dan yang kedua adalah 4X dikurang Y sama dengan 2. Nah, langkah pertama tentukan dulu gradien yang garis pertama. Dengan fungsi yang pertama, Y aksen atau M1 sama dengan 2X. Turunan dari sini adalah 2X. Maka ketemulah Y satunya atau Y aksen satunya M1 sama dengan 2X. Dari persamaan yang kedua atau pernyataan yang kedua 4X kurang Y tambah 2 ini kita jadikan pindah ruaskan ya teman-teman ya. Y sama dengan 4X ditambah 2 hanya dipindah ruaskan ya teman-teman ya. Ini di ruas kiri dan 4X ditambah 2 nya ke ruas kanan. Sehingga Y sama dengan 4X ditambah 2. Nah dari sini kita peroleh M2. Bahwa M2 adalah turunan dari sini. Turunan dari 4X adalah 4. Nah syarat dua garis sejajar tadi saya sudah sampaikan M1 sama dengan M2 yaitu sama-sama 4 ya. Bahwa M1 tadi 2X berarti 2X itu sama dengan 4. Berarti ketemulah X sama dengan 4 per 2 atau 2 lah X-nya. Nah ketemu titik X-nya 1 kita harus cari substitusikan ke persamaan awal X sama dengan 1 itu supaya kita ketemu Y1 sebagaimana kita lakukan di soal yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi X1 nya 2 kuadrat ditambah 4 adalah 8. Kebetulan masih sama ya teman-teman ya. Nah selanjutnya bagaimana persamaan garis singgungnya? Karena tadi udah ketemu X-nya 2, Y-nya 8. Tinggal disubstitusikan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang 8, Y1-nya 8 sama dengan 4 kali, gradiennya adalah 4, X kurang 2, X1-nya adalah 2. Nah, ikutin ya, tangan saya teman-temannya, ikutin kursornya. Y kurang 8 sama dengan 4X dikurang 8. Ya, 4 kali 2, 8. Maka Y sama dengan 4X dikurang 8 ditambah 8. Yaitu 4X. Inilah persamaan garis singgungnya, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini kita ditantang bagaimana menentukan persamaan garis singgung yang saling sejajar dengan garis tertentu. Tetapi dalam hal ini dia pangkatnya di pangkat 3. Diketahui garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X dikurang 8 ya, teman-teman ya. Nah, di sini cari dulu gradien yang pertama karena di sini garisnya saling sejajar. Dua buah garis saling sejajar M1 sama dengan M2. Maka di sini kita bisa buatkan bahwa Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kurang 8. Dari sini kita dapat M1. M1 yaitu turunan dari fungsi ini, yaitu 3X pangkat 2 dikurang 3. Karena turunan daripada X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Turunan dari 3X adalah 3. 8-nya diabaikan karena tidak ada variabelnya teman-teman ya. Nah, garis Y sama dengan, ini dia 9X dikurang Y sama dengan 7. Kita pindah ruaskan. Sehingga Y di ruas kiri, 9X dikurang 7-nya dipindah ruaskan ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita dapat M2 bahwa turunan daripada Y sama dengan 9X kurang 7 adalah 9 karena turunan dari 9X adalah 9. Nah, syarat garis sejajar M1 ini sama dengan M2 ya. M1 sama dengan M2 berarti 3X kuadrat dikurang 3 sama dengan 9 atau 3X kurang 12 9 nih. Pindah ke kiri, min 3 dikurang 9, min 12 sama dengan 0. Atau di sama-sama nih dibagi 3. 3X pangkat 3 dibagi 3 adalah X pangkat 3X pangkat 2 dibagi 3 adalah X pangkat 2. Habis 3-nya, min 12 dibagi 3 adalah min 4. Nah ini bisa kita faktorkan teman-teman. Masih ingat cara faktorisasi ya. X kurang 2 kali X tambah 4.
X kurang 2 sama dengan 0, X1-nya adalah 2. X tambah 2 sama dengan 0, X2-nya adalah min 2. Sudah ketemu titik X1-nya 2 dan yang satu lagi min 2. Pertama kita lihat dulu titik X1, 2 ya. Untuk X1 sama dengan 2 kita harus cari Y1-nya dengan substitusikan ke sini ya teman-temannya. Nah, didapatlah Y1-nya adalah 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 dikurang 8. Hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8 dikurang 6, 2 kurang 8 adalah min 6. Sehingga ketemulah titik 2 min 6 ya teman-teman ya. Ini jadi X1 dan ini jadi Y1. Untuk apa? Karena kita mau mencari persamaan garis singgungnya. Kalau udah ketemu titik X1 dan Y1-nya ini tinggal kita substitusikan ke persamaan garis singgungnya. Yakni Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Yaitu Y kurang min 6. Jadi Y tambah 6. M-nya tadi dari mana? 9 kan? Ya, M-nya 9 karena M1 sama dengan 2 yaitu 9 kali X kurang X1-nya. X1-nya 2, 9. X kurang 2. Y tambah 6 plus kali min kali min plus ya sama dengan 9X dikurang 18. Y sama dengan 9X dikurang 18 dikurang 6. Y sama dengan 9X dikurang 24 ya. Nah, itu dia untuk titik 2 min 6. Jadi ada satu lagi titik X-nya min 2. Nah, untuk titik X-nya min 2 kita harus cari lagi Y-nya berapa. Nah, tinggal kita substitusikan X min 2 ini. Jadi X min 2 sebagai X1 di sini nanti ya. Y-nya min 2 atau X-nya min 2. Min 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min 2 dikurang 8. Ke persamaan ini ya teman-teman ya. Ke fungsi awal. Jadi jangan salah ya. Lalu min 2 dipangkat 3 adalah min 8. Min 3 dikali min 2 adalah positif 6 dikurang 8. Min 8 ditambah 4 dikurang 8 adalah min 10. Yaitu min 8 tambah 6 adalah min 2. Min 2 dikurang 8 adalah min 10. Sehingga ketemulah titik X1-nya min 2 dan Y1-nya min 10. Nah, inilah yang kita gunakan untuk menentukan persamaan garis singgungnya di titik ini. Yakni dengan rumus umumnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y kurang Y1-nya 10. Y min 10 menjadi Y tambah 10. M-nya 9 ya. Dikali X kurang X1. X1-nya min 2. Min 2 jadi plus 2. Y tambah 10 sama dengan 9X ditambah 18. Y sama dengan 9X ditambah 18. Ini pindah ruas jadi kurang 10. Y sama dengan 9X ditambah 8. Nah, gampang ya teman-teman ya. Jadi ada dua persamaan garis singgungnya, yaitu di titik 2 min 6 dan di titik min 2 min 10. Di titik 2 min 6 persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 9X kurang 24. Di titik min 2 min 10 persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 9X ditambah 8 dengan gradien sama M1 sama dengan M2 sama dengan 9. Oke. Baik, di sini ada contoh soal teman-teman untuk pelatihan. Nah, ketiga soal ini sudah ada tadi contohnya, kamu tinggal ikutin langkah-langkah di awal-awal video tadi. Jadi soal pertama, soal kedua, dan ketiga ini kamu harus banyak latihan ya teman-teman ya. Karena matematika itu harus banyak-banyak latihan. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya yaitu fungsi naik dan fungsi turun serta titik stasioner. Tetap semangat, jaga kesehatan, banyak latihan, sukses belajarnya. Mohon maaf jika